Whoa, guys, watch the arrows. Look at this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman nonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ama. Kali ini kita akan masuk ke dalam dunia mitologi Yunani yang penuh dengan petualangan dan terkenal dengan para dewa-dewinya. Sesuai dengan judul di video, kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Percy Jackson seri pertama yang rilis pada tahun 2010. Bagi kalian yang belum subrek dulu lah ya, biar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan ulasan film seru lainnya. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sesosok dewa laut bernama Poseidon. Ia muncul ke permukaan untuk menemui saudaranya Zeus di sebuah gedung pencakar langit. Setelah bertemu, mereka berdebat tentang hilangnya pedang petir Zeus dan menuduh anak manusia Poseidon lah sebagai pencurinya. Poseidon pun membantah karena anaknya tak tahu bahwa ia adalah manusia setengah dewa. Zeus yang tak percaya dan marah pun memberi waktu selama 14 hari untuk anak Poseidon agar bisa mengembalikan pedang petir itu atau perang besar akan terjadi. Beralih pada kehidupan manusia, terdapat seorang remaja yang sedang asik menyelam di dasar kolam. Dia adalah Percy Jackson, aktor utama dalam film ini. Bersama temannya bernama Grover. Grover merupakan sahabat baik Percy selama sekolah. Hey mom, I'm home. Ketika Percy pulang ke rumah selepas sekolah, ia berbicara dengan ibunya yaitu Sally tentang disleksia dan ADHD-nya yang semakin lama semakin parah. Sang ibu hanya bisa menyemangati anaknya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi teman-teman, disleksia adalah gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Nah, si Percy ini merasa mempunyai penyakit ini karena ia terkadang melihat tulisannya berubah sendiri gitu. Sedangkan ADHD atau kalau di kita disebutnya GPPH atau gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Nah, si Percy ini merasa punya penyakit ini karena ia merasa nggak normal. Karena ia bisa menyelam di air selama 7 menit tanpa alat bantu. Dan ketika berada di dalam air, ia malah bisa tenang dan berkonsentrasi. Oke, lanjut ke videonya. Keesokan harinya, sekolah mengunjungi museum Yunani, di mana Percy mendengar bisikan misterius yang membuatnya merasa bingung. Saat dalam diskusi dengan pemandunya, yaitu Mr. Brunner, Percy menjawab pertanyaan tentang manusia setengah dewa dengan melihat huruf Romawi kuno yang bergerak dan membentuk kata Perseus David Cetus. Correct. Saat diskusi berlangsung, Budons mengajak Percy ke sebuah ruangan yang sepi. Tapi tiba-tiba dia berubah menjadi makhluk bersayap bernama Fury yang menyerang Percy dan meminta petir Zeus padanya. Mr. Brunner dan Grover pun akhirnya tiba dan menyelamatkan Percy dengan mengancam si Fury itu. Setelah insiden itu, mereka pergi ke rumahnya Percy dan sepanjang perjalanan Grover berusaha untuk menjelaskan tentang dirinya yang merupakan pelindung temannya itu sendiri. Setibanya di rumah, Percy dan Grover berhasil membawa kabur sang ibu di tengah kegiatan judi ayah tirinya Percy. Perjalanan menuju perkemahan tidaklah singkat. Sepanjang perjalanan, Sally mengungkapkan bahwa Percy adalah anak Poseidon. Percy semakin dibuat bingung dengan semua hal yang terjadi di hari itu. Di tengah perjalanan, mereka melihat monster miniatur mengejar mereka. Mereka keluar dari mobil dan berlari ke perkemahan manusia setengah dewa di tengah hutan. Ibunya Percy yang tak bisa masuk ke perkemahan karena ia adalah manusia biasa pun akhirnya ditangkap oleh miniatur itu dan langsung tiba-tiba menghilang. Serangan dari monster tersebut akhirnya berhasil dikalahkan oleh Percy dengan bantuan senjata yang didapatkannya dari Mr. Brunner. Percy pun pingsan setelah pertarungan usai. Di perkemahan, Percy tersadar setelah pingsan selama 3 hari.
Grover menjelaskan bahwa perkemahan adalah markas manusia setengah dewa tempat mereka dilatih. Grover meyakinkan Percy tentang kelebihannya itu, seperti kemampuan membaca huruf Yunani kuno akibat disleksia dan efek cepat karena ADHD. Percy pun akhirnya bertemu dengan Annabeth Case, anak dari Dewi Athena. Dan kemudian mereka berbicara dengan Mr. Brunner yang sebenarnya seorang centaurus atau manusia setengah kuda. Mereka mendiskusikan alasan Percy tak bisa bertemu langsung dengan ayahnya, Poseidon. Mr. Brunner juga menjelaskan situasi kritis Percy sebagai manusia yang dituduh mencuri petir Zeus. Mereka merencanakan untuk melatih Percy agar bisa bertarung dan pergi ke Olympus untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Percy di sana menjalani pelatihan dan mempelajari cara mengendalikan kekuatannya, terutama kekuatan air. Dan ketika beristirahat, Dewa Hades pun muncul dan mengatakan bahwa ibunya Percy, yaitu Ibu Sally, masih hidup. Hades pun menuntut petir Zeus sebagai tebusannya. Mr. Brunner pun meyakinkan Percy untuk tetap pada rencana awal, pergi ke Olympus dan menemui Zeus untuk menyelamatkan ibunya. Akan tetapi, karena Percy adalah anak yang soleh, ia pun khawatir akan keselamatan ibunya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke neraka menemui Dewa Hades bersama Annabeth dan Grover, serta bantuan dari Luke, anaknya Dewa Hermes, yang memberikan sepatu bersayap dan peta mutiara untuk membantu mereka dalam menyelesaikan misi. Setelah mendapatkan peta mutiara Persephone itu, akhirnya mereka sepakat untuk mencari 3 mutiara sebagai petunjuk yang akan membantu mereka menemui Hades di neraka. Dalam pencarian mutiara pertama, mereka memasuki sebuah tempat yang dipenuhi dengan patung-patung dan tampak tidak dijaga. Pencarian mereka dihentikan oleh serangan tiba-tiba seorang wanita paruh baya yang mendekati Annabeth dan memberikan peringatan keras agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Ternyata mereka telah tersesat di sarang Medusa. Wanita itu dengan cepat membuka penutup kepalanya dan rambutnya yang berbentuk ular pun terungkap. Mereka menyadari bahwa siapapun yang menatap langsung mata Medusa akan berubah menjadi patung. Pertarungan pun tak terhindarkan. Akhirnya, Percy pun berhasil mengalahkan Medusa dengan memenggal kepalanya dari arah belakang. Kemudian, kepala Medusa itu disimpan sebagai senjata. Setelah mendapatkan mutiara pertama, mereka pun melanjutkan pencarian untuk menemukan mutiara yang kedua. Petunjuk dari peta malah membawa mereka ke sebuah penginapan terdekat karena langit semakin gelap. Malam itu, Percy dan Annabeth duduk berdua, membicarakan dewa-dewa dan bagaimana mereka sulit bertemu. Annabeth pun mengungkapkan bahwa terkadang Dewi Athena memberi pesan dan nasihat kepadanya saat situasi genting. Di situ Percy pun mulai menyadari bahwa bisikan yang sering ia dengar mungkin saja datang dari ayahnya, Poseidon. Keesokan paginya, mereka pun menuju ke tempat mutiara kedua yang ternyata berada di replika gedung Parthenon, yaitu sebuah kuil untuk Dewi Athena. Karena ramai, mereka berencana untuk beraksi di malam hari. Akhirnya malam pun datang. Setelah berhasil masuk ke dalam gedung, mereka dihadang oleh penjaga yang sedang bertugas. Kemudian, setelah mengatasi semua hambatan dengan mudah, Percy pun akhirnya berhasil mendapatkan mutiara tersebut dengan bantuan sepatu terbang pemberian dari Luke. Namun, setelah mengambil mutiara, mereka dihadapkan pada 5 penjaga yang berubah menjadi Hydra, atau naga berkepala 5. Percy, Annabeth, dan Grover pun melawan Hydra dalam pertarungan yang hebat. Setelah berhasil mengalahkan Hydra, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari mutiara ketiga. Di dalam sebuah gedung bernama Lotus Casino. Di sana mereka terpesona oleh kemewahan kasino dan hiburan yang disediakan. Lapar, ya, mereka lapar, dan mereka menerima tawaran kue bunga lotus yang membuat mereka lupa tujuan awal mereka.
Mereka terjebak dalam kasino tersebut selama beberapa hari. Percy lalu mendengarkan bisikan ayahnya, Poseidon, yang memperingatkannya untuk tidak makan kue tersebut karena akan membuat mereka terjebak selamanya. Ia pun berhasil membangunkan Annabeth dan Grover, dan mereka pun berusaha melarikan diri dari kasino tersebut. Namun, petugas kasino menghadang mereka dan memicu pertarungan sengit. Mereka pun akhirnya berpencar. Percy bertugas mencari keberadaan mutiara ketiga, sedangkan Annabeth dan Grover bertarung. Setelah menemukan mutiara ketiga, mereka pun berhasil keluar dari kasino menggunakan mobil mewah. Percy, Grover, dan Annabeth pun terkejut mengetahui bahwa mereka telah terperangkap di dalam Lotus Casino selama 5 hari. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang tersisa bagi Percy untuk mengembalikan petir Zeus. Dalam waktu yang semakin singkat, mereka harus segera melanjutkan perjalanan mereka sebelum terlambat. Singkat cerita, Percy, Annabeth, dan Grover pun mencapai kerajaan Hades di Hollywood setelah menemukan pintu masuk yang ditandai dengan tulisan Yunani kuno. Mereka memasuki istana yang dibantu dengan sebuah perahu, dan sesampainya di istana, mereka dihadang oleh 2 anjing penjaga yang akhirnya bisa ditenangkan oleh Persephone, yaitu istri Hades. Mereka pun akhirnya diterima oleh Hades dalam wujud manusia biasa. Hades dengan senang menerima mereka dan berbicara tentang asal-usulnya serta keinginannya untuk mendapatkan petir Zeus. Namun, Percy tidak memiliki pedang yang dimaksud oleh Hades. Awalnya Hades pun marah dan kesal kepada Percy. Tetapi sampai akhirnya Hades menyadari bahwa pedang petir Zeus ternyata ada dalam perisai yang diberikan oleh Luke kepada Percy. Mereka pun menyadari bahwa Luke telah menjebak mereka sebagai pencuri petir Zeus. Kemudian Hades pun memerintahkan agar Percy, Annabeth, dan Sally dijadikan makanan untuk roh jahat. Akan tetapi, ternyata istrinya Hades itu baik hati. Ia membuat Hades pingsan serta membebaskannya dari anjing penjaga dan menutup pintu neraka. Dan membiarkan mereka pergi dari situ. Karena Percy dan kawan-kawan hanya mempunyai 3 mutiara untuk berteleportasi, akhirnya Grover pun mengalah dan memilih untuk tetap diam di neraka untuk sementara waktu. Mereka pun berteleportasi menggunakan mutiara Persephone itu, sedangkan waktu hanya menyisakan 10 menit sebelum dewa memulai perang. Percy, Annabeth, dan Sally pun tiba di sebuah gedung tempat di mana Poseidon dan Zeus bertemu di awal film. Kemudian Sally pun membantu mereka menuju Olympus. Namun, Luke tiba-tiba muncul dan merebut senjata petir dari tangan Percy, kemudian menyerang mereka dengan senjata tersebut. Terjadi pertarungan sengit, tapi akhirnya Percy berhasil mendapatkan kembali senjata petir dan melemparkan Luke ke laut. Singkat cerita, Percy dan Annabeth pun berhasil mencapai Olympus dan meninggalkan Sally. Di Olympus, para dewa sudah bersiap untuk memulai perang. Tepat pada tengah malam, Percy tiba bersama Annabeth dengan membawa pedang petir. Zeus terkejut dan mengambil kembali senjata petir yang telah lama hilang. Langit pun segera dipenuhi dengan petir. Selain itu, Percy pun mengungkapkan kebenaran bahwa dia bukanlah pencuri senjata petir dan memohon kepada Zeus untuk menyelamatkan Grover yang masih terperangkap di kerajaan Hades. Zeus pun mengabulkan permintaannya. Setelah semua permasalahan selesai, Poseidon menemui Percy atas seizin Zeus. Poseidon pun berterima kasih kepada Percy atas apa yang terjadi. Akan tetapi, Percy melakukan semua ini semata-mata untuk menyelamatkan ibunya, bukan untuk Poseidon. Poseidon pun menjelaskan alasan ia tidak dapat menemui Percy. Itu karena Zeus khawatir para dewa akan lalai akan tugasnya. Mendengar itu, Poseidon maupun Percy merasa tenang dan mereka pun berjabat tangan sebagai tanda perpisahan. Di akhir cerita, Sally mengantarkan Percy untuk kembali ke perkemahan dan mengatakan bahwa perkemahan ini adalah tempat Percy sesungguhnya. Mereka pun akhirnya saling berpelukan dan berpisah. Di dalam perkemahan, Percy bertemu dengan Grover dan Mr. Brunner dengan penuh kebahagiaan, serta memulai berlatih bertarung dengan sungguh-sungguh, dan film pun udahan.
Filmnya cukup menarik, menggabungkan mitologi Yunani dengan dunia modern, terus efek visualnya juga yang diberikan sangat mengesankan, beda sekali lah dengan produksi orang Konoha gitu. Terus faktanya film ini merupakan adaptasi dari buku yang berjudul sama, hanya saja terdapat beberapa pengembangan karakter dan alur cerita yang tidak bisa kita ekspektasikan sama dengan buku. Terus pesan yang bisa kita ambil yaitu meskipun kita mungkin memiliki kekurangan atau hambatan, kita masih bisa menjadi pahlawan. Tidak apa-apa jika kamu disleksia atau ADHD atau GPPH. Itu mungkin tanda bahwa kamu adalah seorang manusia setengah dewa kali ya. Terus yang kedua, jangan coba-coba main petir karena main petir itu tidak baik untuk perekonomian. Yang ketiga, jangan ragukan kasih sayang ayah. Meskipun ayah kalian jarang bertemu atau jarang ada waktu bersama ayah, tapi ingatlah sang ayah akan terus berdoa dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian. Oke, setelah ini saya akan ceritakan film Percy Jackson seri kedua, jadi tunggu aja video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan ulasan film selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.